Saya akan sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Khawarij akan selalu muncul hilang dan seterusnya. Karena sebagian orang tatkala kita membahas Khawarij seakan-akan Khawarij itu tidak ada. Sudah punah di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka mengasankan demikian. Ya, bahwasanya pemikiran Khawarij ini sudah tidak ada lagi. Padahal tidak benar. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis-hadisnya bahwasanya pemikiran tersebut akan selalu muncul sampai akhirnya mereka mengikuti Dajjal. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagaimana termaktub dalam Sunan Ibnu Majah nomor 174 ya. Anna Rasulullah sallallahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, kullama kharaja qarnun quti'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul sekelompok orang yang mereka membaca Al-Qur'an yang Al-Qur'an tersebut tidak melewati tenggorokan mereka, yaitu mereka hanya baca, tidak mengerti tafsirannya. Kullama kharaja qarnun quti', setiap keluar kelompok mereka maka dipotonglah mereka. Artinya mereka hilang, dibasmi, kemudian dikalahkan. Qala Ibnu Umar berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun quti'." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda setiap muncul tanduk mereka, setiap muncul kelompok mereka, terpotong tanduk mereka, aktsara min 20 marrah. Aku mendengar Rasulullah SAW mengulanginya sampai lebih dari 20 kali. Kata Rasulullah SAW, setiap muncul kemudian terpotong, setiap muncul terpotong, setiap muncul terpotong, lebih dari 20 kali Nabi SAW mengulang-ulanginya. Kemudian hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal, sampai keluar bersama pasukannya Dajjal. Tapi hadis ini disahihkan oleh Al-Busiri dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Demikian juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam jalur yang lain dari Ibnu Umar juga. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju min ummati qaumun yusi'una al-a'mal." Akan muncul dari umatku suatu kaum yang mereka buruk amal mereka. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi Al-Quran tersebut tidak masuk dalam dada mereka, tidak melewati tenggorokan mereka, hanya di lisan saja. Mereka tidak mengerti tafsirannya. Yahqiru ahadukum amalahu, yahqiru ahadukum amalahu. Kata Nabi kepada para sahabat, yahqiru ahadukum amalahu min amalihim. Kalau salah seorang dari kalian wahai para sahabatku melihat mereka, maka dia akan minder, menganggap remeh amalannya jika dibandingkan dengan amalan orang-orang Khawarij. Ini menunjukkan amalan mereka luar biasa. Siapa tidak kagum melihat seorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dipotong tangannya, dipotong kakinya, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ingin dipotong lisannya, dia tetap takut ada waktu lewat dia tidak berzikir. Ini menunjukkan dia setiap saat apa? Berzikir. Dan dia membunuh Ali bin Abi Thalib dengan merasa itulah ibadah yang paling mulia yang bisa dia ajukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Karena dia sebelumnya juga mereka mengkafirkan Utsman bin Affan. Ya, karena Utsman bin Affan diprotes, menuduh mereka memberontak, ya, kemudian mereka membunuh Utsman karena Utsman bin Affan dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dianggap melakukan nepotisme, mengangkat keluarga kerabat-kerabatnya sebagai pejabat, ya. Akhirnya mereka protes dan mereka bunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Dianggap seorang pemimpin yang tidak adil karena berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan al-hakamain, yaitu ridha dengan dua hakim, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga dianggap berhukum dengan hukum manusia, kemudian dibunuh oleh orang-orang Khawarij, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahqiru ahadukum amalahu min amalihim." Kalian wahai para sahabat akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan mereka. Dalam hadis yang lain, ya, salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan merasa minder jika membandingkan salat kalian dengan salat mereka. Kalian akan merasa minder wahai para sahabat jika membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Artinya orang-orang Khawarij lebih banyak puasanya, lebih banyak apa? Salatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam, dan mereka membunuh kaum muslimin. Pekerjaan mereka memerangi orang Islam. Dan Khawarij setiap muncul demikian, mereka tidak memerangi orang Yahudi, mereka tidak memerangi orang Nasrani, yang mereka bunuh orang-orang Islam. Maka mereka ngebomnya di masjid. Ngebomnya di masjid. Sampai ada tulisan, tidak ada bidadari di masjidnya. Karena sebagian mereka begitu ngebom bunuh diri, yakin langsung masuk surga dapat bidadari. Sampai ada tulisan, kalau cari bidadari jangan di masjid. Karena khawatir ada orang ngebom di situ. Ya. Ngebom kok di masjid, orang lagi sholat dibom. Ya, ini bodohnya seperti apa? Ngebom Masjid Nabawi, gila atau tidak? Ya.
ngebom Masjidil Haram. Luar biasa. Tapi otak mereka sudah dicuci sehingga mereka menganggap adalah suatu ibadah. Ya. Di bulan Ramadan lagi. Tahun lalu juga di Masjid Nabawi juga di bulan Ramadan. Ya. Subhanallah, alhamdulillah Allah menjaga Masjid Nabawi. Saya tidak sangka bagaimana ada mungkin 1 juta lebih orang di Masjid Nabawi, kok tiba-tiba yang para askar itu bisa menduga orang ini. Ya, padahal semua orang banyak ya. Kalau bukan Allah yang tunjukkan, nggak mungkin dia bisa tahu. Ya, orang-orang askar itu bukan lulusan ahli detektif, tidak, orang biasa aja, paling lulus SMA. Tapi kok firasat dia bisa tahu orang ini apa? Bermasalah ya. Ya Allah jaga Masjid Nabawi, alhamdulillah ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang-orang Islam. Fa idza kharaju faqtuluhum, jika mereka keluar muncul maka bunuhlah mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, jika mereka muncul perangilah mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, jika mereka muncul bunuhlah mereka. Fatuba liman qatalahum, sungguh beruntung orang yang membunuh mereka. Wa tuba liman qataluhu, dan sungguh beruntung orang yang dibunuh oleh mereka. Kullama tala'a minhum qarnun qata'ahu Allahu azza wa jalla. Setiap muncul tanduk mereka dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraddada dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 marrah au akthar wa ana asma'. Rasulullah sallallahu mengulangi hal tersebut, setiap muncul terpotong, setiap muncul terpotong lebih dari 20 kali. Ya, 20 kali atau lebih. Sementara kata Ibnu Umar, saya mendengar Nabi mengulang-ulangi perkataan tersebut ya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua dalil bahwasanya Khawarij akan senantiasa ada. Jadi jangan sampai kita mengesankan Khawarij tidak ada. Khawarij ada, baik pemikiran maupun orang-orangnya.